Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Dede Ahmad Maki. Saya adalah peserta ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan D3 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor peserta 328108201578 dan nomor induk mahasiswa 5252111586. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 5, nama sekolah SDN Cikurubu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Oke, Bapak cek dulu semangatnya. Siap? Ya. Oke, tepuk semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan buku program penting. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita berdoa bersama dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas sekaligus nanti menyanyikan Garuda Pancasila. Baik, silakan ketua kelas untuk maju ke depan. Silakan. Ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ayo maju maju. Karena Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, Bapak izin dulu ya. Sebelum pembelajaran, Bapak akan absen dulu satu persatu. Ya, Anggara Arya Putra Sopandi. Ya, Adkia Sofia Rahman. Ya, Akila Zahra. Hadir. Abdul Aziz. Hadir. Anggina Puspita Sofia. Hadir. Akmal Latif Ajijan. Hadir. Aura Rahmadan. Hadir. Arya Sepia. Hadir. Nanira. Oh, sakit. Baik. Mudah-mudahan teman kita yang sakit segera mendapat kesembuhan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum pembelajaran, Bapak akan bertanya terlebih dahulu ya. Siapa yang tadi melaksanakan sholat subuh? Cuk. Alhamdulillah. Oh, Akmal, kenapa tidak melaksanakan sholat subuh? Mohon maaf Bapak, tadi saya bangunnya kesiangan. Kesiangan. Lain kali jangan sampai kita bangun kesiangan.
kita belajar disiplin dalam waktu ya. Baik, coba Bapak tanya lagi, surat apa yang tadi kalian baca ketika sholat subuh? An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ada lagi? Al-Ahad. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai surat Al-Ma'un. Adapun tujuan pembelajaran Bapak ucapkan dulu pada kalian biar kalian dapat lebih jelas memahaminya. Yang pertama, tujuannya kita mampu memahami pesan pokok dari surat Al-Ma'un. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, kita bisa menjelaskan makna ayat dalam surat Al-Ma'un secara sederhana. Dua. Dan yang ketiga, kita bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Baik, coba lihat, Bapak akan tampilkan video. Nanti kalian cerna secara baik-baik. Ya, Bapak tampilkan dulu ya. Silahkan ditonton. Surah Al-Ma'un tergolong surah Makkiyah, termasuk surah pendek, merupakan surah ke-107 yang terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un berisi peringatan kepada orang-orang yang berperilaku buruk. Ditujukan untuk orang munafik, yaitu mendustakan agama, menghardik anak yatim, tidak memberi makan anak yatim, tidak membayar zakat, tidak mau bersedekah kepada fakir miskin. Dan mereka adalah orang-orang yang suka pamer ibadah sholat mereka. Lantas bagaimanakah kisah sedih di balik turunnya surah Al-Ma'un? Simak ulasan berikut. Turunnya surah ini berkaitan dengan kisah dan watak Abu Sufyan. Dalam buku tafsir Nurul Quran Allamah Kamal Faqih Imani, surah Al-Ma'un diturunkan untuk menanggapi perilaku Abu Sufyan kepada anak yatim. Abu Sufyan terkenal sangat baik, setiap hari menyembelih 2 unta besar untuk disantap bersama kaumnya. Namun, pada suatu hari ada seorang anak yang mendatangi pintunya dan meminta pertolongan. Alih-alih mendapat pertolongan, Abu Sufyan malah memukul anak yatim itu dengan tongkat dan mengusirnya. Abu Sufyan dinilai sebagai sosok yang baik bila sedang berada di hadapan kaumnya, namun bertolak belakang dengan sifat aslinya ketika tidak ada orang yang melihatnya. Kisah menyedihkan itulah yang menjadi asbabun nuzul turunnya surah Al-Ma'un. Allah menegur Abu Sufyan dan orang-orang yang berwatak serupa agar segera menyadari kesalahannya. Baik, tadi Bapak sudah tampilkan beberapa media pembelajaran ya melalui visual, dan sekarang kita lihat juga. Coba perhatikan ke depan, baca, kita akan membaca surat apa? Surat Al-Ma'un. Baik, yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih semangat? Masih. Coba keluarkan dulu buku tulisnya. Ya. Silakan, alat tulisnya keluarkan. Nah,
Baik, sekarang tadi kita sudah membaca surat apa? Surat Al-Ma'un. Nah, sesuai kesepakatan yang sudah kita sepakati bahwa kita sudah membagi kelompok, mulai dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Oke, tadi masih semangat? Kita ice breaking dulu ya. Kita nyanyi bersama. Una Mafro. Masih ingat lagunya? Oke. Wahid Isnin Tarasa. Una Mafro. Oke. Tadi Bapak sudah memberikan tugas yang sudah Bapak berikan. Coba sudah dipersiapkan ininya? Sudah. Coba diangkat, setiap kelompok angkat. Oke, nanti kita akan menulis surat Al-Ma'un ya dengan masing-masing kelompok, dan Bapak akan menugaskan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi tersebut. Nah, oke, tadi sudah Bapak berikan kertasnya, silahkan untuk dikerjakan. Tiap kelompok diskusi silahkan berembuk. Ya, mengenai surat Al-Ma'un dan yang tadi terkandung dalam makna atau arti dari surat Al-Ma'un. Nanti setiap kelompok untuk mempresentasikan atau maju ke depan, ya, paham? Ya, silakan. Baik, sudah ya? Siap, kelompok mana dulu nih? A, B, C atau D? A. Siap kelompok A? Oke, maju ke depan untuk kelompok A. Sudah? Ya, bagus. Baik, silahkan untuk yang megang membuka ya nomor tersebut dan yang temannya membaca. Yo. Ya, dari satu saja. Silakan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagus. Sekarang buka nomor 5. Silakan. Alladzina hum an salatihim sahun. Sekarang buka nomor 7. Saya tahu. Nah, baik. Kasih tepuk tangan dong. Silakan untuk kembali. Nah, baik. Sekarang Bapak akan memberikan tugas individu ya, yaitu menulis surat Al-Ma'un dalam bentuk kaligrafi. Oke? Nah, tuh. Tapi sebelumnya Bapak akan membahas mengenai surat Al-Ma'un. Di sini surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 dalam Al-Qur'an dan tergolong dalam surat Makkiyah. Kenapa? Karena surat Al-Ma'un ini diturunkan di kota Makkah. Membahas tentang apa sih surat Al-Ma'un? Ini ya. Coba Bapak akan bantu besarkan biar kelihatan. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Fawailun lil musallin, celakalah orang yang melaksanakan sholat. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih mengancam orang yang melaksanakan sholat.
Sholat yang seperti apa? Di sini alladzina hum an sholatihim sahun, ya, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, lalu yang berbuat riya atau sombong. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Coba amati gambar di depan. Apa yang kalian pikirkan? Kira-kira sedang apa? Boleh, tiap kelompok apa? Lagi menghardik anak yatim, memarahi anak yatim, apa lagi? Ya, membentak anak yatim. Apakah perilaku itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Justru sebaliknya. Harusnya seperti apa? Coba lihat gambar di sini. Kita harus menyayangi anak yatim, memperhatikan anak yatim. Gitu. Baik. Apalagi tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Itu orang-orang yang akan mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang seperti apa? Ya, kita harus bisa memberi makan orang miskin apabila kita mempunyai rezeki yang lebih. Juga apa? Tidak lalai terhadap sholatnya. Harus tepat waktu. Apalagi kita tidak berbuat sombong atau riya. Memberi dengan ingin dapat pujian orang lain, itu tidak dibenarkan. Paham ya? Baik. Jadi, nah, intisari dalam surat Al-Maun yang pertama apa? Menghardik anak yatim. Jadi Allah itu akan mengancam orang-orang yang mendustakan agama dengan cara satunya menghardik anak yatim. Dua. Ya, tiga. Ya, empat. Lima. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih kerjasamanya dan keberaniannya tiap kelompok yang sudah berani maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusi tadi, ya. Nah, gimana pembelajaran kali ini? Semangat? Alhamdulillah ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Baik, terakhir Bapak akan memberikan PR. Yang tadi menulis surat Al-Maun dengan bentuk kaligrafi dan juga menulis daripada arti dalam surat Al-Maun. Siap dikerjakan? Ya. Terakhir, gimana pembelajaran dengan Bapak hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Baik, Bapak tutup. Kita akan berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Baik, silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga kalian sehat selalu. Mungkin itu saja dari Bapak. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup ya. Alhamdulillah. Bapak tutup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.